Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Chef Mirawati. Di video konten kita kali ini, Mira agar membagikan sedikit wawasan tentang materi-materi di matematika diskrit. Tujuan untuk pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester matematika diskrit yang diampu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah teman-teman, silakan menyaksikan. Kita masuk materi pertama, yaitu tentang relasi rekursif. Relasi rekursif adalah persamaan secara rekursif menentukan barisan di mana suatu suku berikutnya merupakan fungsi dari suku-suku sebelumnya. Suatu RR terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi awal dan kondisi rekursif. Di sini ada persamaan satu, yang A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2 disebut dengan kondisi awal dari RR. Kedua, AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 dengan N besar sama 3 disebut bagian rekursif dari RR. Jenis-jenis relasi rekursif. Suatu relasi rekursi linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 AN dikurang 1 ditambah C2 AN dikurang 2 ditambah seterusnya ditambah dengan CK AN dikurang K dengan C1 C2 sampai CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Perhatikan tabel berikutnya, ada relasi rekursi linear homogen, koefisien konstanta dan degree. Di sini relasi rekursinya ada AN sama dengan 2A dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah A kuadrat N dikurang 2. HN-nya sama dengan 2HN dikurang 1 ditambah 1 dengan BN sama dengan NB dikurang NB N dikurang 1. Sini ada bentuk tabelnya, dapat dilihat. Contoh soal dari penyelesaian RR dengan fungsi pembangkit biasa. Itu ada contoh soal, selesaikan RR berikut dengan fungsi pembangkit biasa dengan A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 0, dan AN dikurang 3A N dikurang 1 ditambah 2A N dikurang 2 sama dengan 2 pangkat N dengan N besar sama 2. Penyelesaiannya kita misalkan PX sama dengan sigma dari N sama dengan 0 AN X pangkat N. Kedua, kita kalikan setiap suku pada bagian rekursif dengan X pangkat N. Kemudian ambil sigmanya dari N sama dengan 2 sampai tak terhingga sehingga diperoleh sigma N kurang sama dengan 2 sampai tak terhingga AN X pangkat N dikurang sigma dari N sama dengan 2 tak terhingga 3A N dikurang 1 XN ditambah sigma dari N sama dengan 2 tak terhingga 2A N dikurang 2 XN sama dengan sigma N kurang 2 sampai tak terhingga 2N X pangkat N. Perubahan dari setiap ekspresi di atas ke bentuk yang familiar bagi kita menghasilkan A sigma N sama dengan 2 sampai tak terhingga AS AN X pangkat N sama dengan sigma dari N sama dengan 0 tak terhingga AN X pangkat N dikurang A0 dikurang A1X sama dengan sigma dari N sama dengan 0 tak terhingga AN X pangkat N dikurang 1 sama dengan 0X sama dengan PX dikurang 1. Yang B, sigma dari N sama dengan 2 tak terhingga 3A N dikurang 1X pangkat N sama dengan 3X sigma dari N sama dengan 2 sampai tak terhingga AX AN dikurang 1X pangkat N dikurang 1 sama dengan 3X buka kurung sigma dari N dikurang 1 tak terhingga AN dikurang 1X pangkat N dikurang 1 dikurang A0 tutup kurung sama dengan 3X buka kurung PX dikurang 1 tutup kurung sama dengan 3X P kali X dikurang 3X. Yang C, sigma dari N dikurang 2 sampai tak terhingga 2A N dikurang 2X pangkat N dikurang sama dengan 2X kuadrat sigma dari N sama dengan 2 tak terhingga AN dikurang 2X N X pangkat N kuadrat dikurang 2 sama dengan 2X kuadrat PX. Yang ke D, sigma dari N dikurang 2 sampai tak terhingga 2
pangkat n X pangkat n sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak terhingga 2 pangkat n X pangkat n dikurang 2 pangkat 0A 0 dikurang 2 pangkat 1A 1 sama dengan sigma dari X sama dengan 0 tak terhingga 2 pangkat n dikurang dikali 2 pangkat n X pangkat n dikurang 1 dikurang 2x sama dengan 1 per 1 dikurang 2x dikurang 1 dikurang 2x sama dengan 4x kuadrat per 1 dikurang 2x. Selanjutnya, setelah semua perubahan digabungkan diperoleh px sama dengan 1 dikurang 3x px dikurang 3x ditambah 2x kuadrat px sama dengan 4x kuadrat per 1 dikurang 2x. Px sama dengan px dikurang 1 dikurang 3x px ditambah 3x ditambah 2x kuadrat px sama dengan 4x kuadrat per 1 dikurang 2x. 1 dikurang 3x ditambah 2x kuadrat px sama dengan 4x kuadrat per 1 dikurang 2x ditambah 1 dikurang 3x. Px sama dengan 10x kuadrat dikurang 5x tambah 1 per 1 dikurang 2x kuadrat kali 1 dikurang x. Maka Px sama dengan 10x kuadrat dikurang 5x tambah 1 per 1 dikurang 2x kuadrat dikali 1 dikurang x sama dengan A per 1 dikurang 2x ditambah B 1 dikurang 2x kuadrat ditambah C per 1 dikurang x dengan Px sama dengan 10x kuadrat dikurang 5x tambah 1 per 1 dikurang 2x pangkat 2 1 dikurang x sama dengan A dikurang 3ax ditambah B ditambah 2ax kuadrat dikurang bx ditambah C dikurang 4cx ditambah 4cx kuadrat per 1 dikurang x kali 1 dikurang 2x kuadrat. Px sama dengan 10x kuadrat dikurang 5x tambah 1 per 1 dikurang 2x pangkat 2 1 dikurang x sama dengan 2a ditambah 4cx kuadrat dikurang 3a ditambah b tambah cx ditambah a ditambah b tambah c per 1 dikurang x 1 dikurang 2x kuadrat. Setelah menyelesaikan SPL diperoleh A sama dengan min 7, B sama dengan 2, dan C sama dengan 6, sehingga Px sama dengan min 7 per 1 dikurang 2x ditambah 2 per 1 dikurang 2x kuadrat ditambah 6 per 1 dikurang x min 7 sigma dari n sama dengan 0 sampai tak terhingga 2 pangkat x pangkat n ditambah 2 dengan sigma n sama dengan 0 tak terhingga n ditambah 1 2 pangkat n x pangkat n ditambah 6 sigma dari n sama dengan 0 tak terhingga x pangkat n. An sama dengan min 7 dikali 2 pangkat n ditambah 2 n tambah 1 2 pangkat n ditambah 6. Maka jadi dapat diperoleh solusinya khusus dari RR adalah An sama dengan 2n dikurang 5 2 pangkat n tambah 6. Konsep dasar poset. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut ini. Yang pertama, refleksif. Untuk sebarang A elemen dari S berlaku A, A elemen dari R. Yang kedua, antisimetrik. Jika A, B dan B, A elemen dari R, maka A sama dengan B. Yang ketiga, transitif. Jika A, B dan B, C elemen R, maka A, C elemen dari R. Maka R disebut sebagai sebuah pengurutan parsial atau singkatnya relasi urut. Dalam hal ini, R dikatakan sebagai pengurutan parsial dari S. Istilah-istilah dalam poset. Itu ada yang pertama, A elemen dari A disebut elemen minimal dari A jika tidak ada X elemen dari A sedemikian sehingga X kecil sama A. Yang kedua, A elemen dari A disebut elemen maksimal dari A jika tidak ada X elemen dari A sedemikian sehingga A kecil sama X. Ketiga, A elemen dari A disebut elemen terkecil dari A jika A kecil sama X elemen dari A.
Keempat, A, elemen dari A disebut elemen terbesar dari A jika X kecil sama dari A, dan demikian sehingga X elemen dari A. Kelima, B, elemen dari S disebut batas bawah dari A jika B kecil sama X, X elemen dari A. Keenam, B, elemen dari S disebut batas atas dari A jika X kecil sama B, maka X elemen dari A. Ketujuh, B, elemen dari S disebut batas bawah terbesar atau infimum dari A jika untuk setiap C yang merupakan batas bawah lain dari A berlaku C kecil sama B. Terakhir, B, elemen dari S disebut batas atas terkecil supremum dari A jika untuk setiap C yang merupakan batas atas lain dari A berlaku B kecil sama C. Selanjutnya kita lihat dari contoh dari poset. Misal A buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 tutup kurung kurawal dalam urut dengan relasi X membagi Y, maka carilah diagram prosetnya. Dapat dilihat pada gambar diagram prosetnya. Selanjutnya kita masuk dengan materi lattice atau lattice. Definisinya, sebuah lattice adalah sebuah poset L kecil sama yang setiap himpunan bagiannya A, B memiliki dua elemen yaitu infimum dan supremum. Suatu poset A disebut lattice jika dan hanya jika A irisan dari B sama dengan infimum A, B dan A gabung dari B supremum A, B ada untuk setiap pasangan elemen A dan B dalam himpunan A. Elemen lattice. Misalkan suatu lattice di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A elemen dari L, maka A disebut mixed intractable jika A sama dengan X irisan dari Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Kedua, A disebut joint irreducible jika A, X gabung dari Y mengakibatkan A sama dengan Y atau A sama dengan Y. Ketiga, A disebut atom jika A adalah joint irreducible dan E successor immediate dari 0. A atau dari A adalah komplement dari A jika A gabung A vektor sama dengan I dan A irisan A vektor sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat contoh soal dari lattice. Misalkan D12 sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 6, 12 tutup kurung kurawal. Faktor-faktor dari 12 terurut oleh relasi pembagian dari adalah lattice dengan A gabung B sama dengan KPK, A, B dan A irisan dari B sama dengan FPB A, B. Maka yang pertama elemen terkecil adalah 1 dan elemen terbesar ada 12. Kedua, komplement dari 4 adalah 3 karena 4 dan 3 sama dengan FPB 4,3 sama dengan I. Dan 4 gabung 3 sama dengan KPK 4,3 sama dengan 12. Yang ketiga, lattice D bukan merupakan lattice complemented karena 6 tidak mempunyai komplement. Selanjutnya materi tentang gerbang logika. Kita lihat dulu definisi dari gerbang logika. Gerbang logika atau logis gates merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan atau input tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan. Yang pertama, tegangan tinggi atau logika tinggi atau high logis logika 1. Yang kedua, tegangan rendah atau logika rendah atau low logic atau logika 0. Macam-macam gerbang logika. Itu yang pertama ada AND, kedua ada OR, ketiga ada NOT atau not, keempat ada NAND atau NAND, kelima ada NOR, keenam ada XOR, dan ketujuh ada XNOR. Contoh soal dari gerbang logika itu ada F sama dengan A ditambah B, C dengan penyelesaiannya dapat kita lihat pada gambar dan ada pada tabel di sampingnya tuh ada A, B, C, B kali C dan F frekuensinya didapatkan hasilnya di sana. Selanjutnya materi tentang graph.
Definisinya graf G sama dengan V, E, dengan V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertex sama dengan V1, V2 dan seterusnya sampai Vn. Yang kedua, E sama dengan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul sama dengan E1, E2, dan seterusnya sampai En. Selanjutnya ada jenis-jenis dari graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf itu ada dua, graf sederhana atau simple graph. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Di sini graf sederhananya ada gambarnya di sana. Yang graf tak sederhana ada gambarnya di sana, yang tak sederhana seperti gambarnya, dan graf sederhana ada juga di gambarnya. Selanjutnya ada itu terminologi graf. Yang pertama, bertetangga atau adjacent. Yang kedua, bersisian, incident. Yang ketiga, insimpul, terpencil atau isolate vertex. Yang keempat, graf kosong atau null graph atau anti graph. Kelima, derajat atau degree. Keenam, lintasan. Ketujuh, circuit atau siklus. Ke-8, terhubung, connection. Ke-9, upgraph, subgraph, dan komplement upgraph. Ke-10, upgraph merentang. Ke-11, chord set. Yang ke-12, graf berbobot. Contoh soal dari graf. Diberikan graf A dengan himpunan simpul A sama dengan V1, V2, V3, V4 dan himpunan sisi dengan EA sama dengan V1, V2, V2 dikali V3, V3, V4, V1, V4, V1, V3. Maka ilustrasi penggambaran grafnya ada sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar. Materi selanjutnya aljabar boolean. Sifat yang pertama, komutatif adalah tidak ada pengaruh antara posisi awal dan akhir dengan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kedua, A dikali B sama dengan B kali A. Distributif, A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kedua, A ditambah B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Ketiga itu komplemen. A ditambah A komplemen sama dengan 1, sedangkan A dikali A komplemen sama dengan hukum aljabar boolean. Pertama, itu ada hukum identitas. Identitas yang pertama, A ditambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A dikali 1 sama dengan A. Hukum yang kedua ada idempotent. Yang pertama, A ditambah A sama dengan A. Kedua, A dikali A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplemen. Ada A ditambah A komplemen sama dengan 1, A dikali A komplemen sama dengan 0. Hukum keempat ada dominasi. Yang pertama, A dikali 0 sama dengan 0. Kedua, A ditambah 1 sama dengan 1. Kelima, hukum involusi. Buka kurung A komplemen, tutup kurung komplemen sama dengan A. Keenam, hukum penyerapan. Itu ada yang pertama, A ditambah AB sama dengan A. Kedua, A dikali A ditambah B sama dengan A. Selanjutnya, aljabar boolean dua nilai. Pertama, AB dikali A dikali B itu dengan A-nya 0, 0, 1, 1, B-nya 0, 1, 0, 1 dengan A dikali B sama dengan 0, 0, 0, dan 0. Dapat dilihat pada tabel berikut, dan ada juga boolean yang keduanya tuh A, B, C, B tambah C dengan A dikali B tambah C, A kali B, A dikali C, dan A dikali B ditambah A dikali C. Ada juga pada tabel, dapat dilihat pada tabel berikut. Kita lihat contoh soal. Sederhanakan fungsi boolean f x, y sama dengan x ditambah x komplemen y. Jawab, f x, y sama dengan x ditambah x komplemen y sama dengan x ditambah x komplemen dikali x tambah y sama dengan 1 dikali x tambah y, hasilnya x ditambah dengan. Materi selanjutnya itu ada pohon. Definisi pohon yaitu graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Dapat dilihat pada gambar yang mana pohon, yang mana yang bukan pohon. Sini ada yang
pohon pertama ini adalah pohon, gambar kedua ini adalah juga pohon karena dia terhubung. Sedangkan yang gambar ketiga ini bukan pohon karena dia tidak mengandung sirkuit dan tidak terhubung. Yang keempat begitu juga, dia bukan pohon. Selanjutnya itu ada hutan forest, itu ada dua komponen. Yang pertama, kumpulan pohon yang saling lepas. Yang kedua, graph yang tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Itu setiap komponen di dalam grup terhubung tersebut ada pohon. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Sifat-sifat pohon yang pertama itu kita lihat teorema, misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dalam lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Contoh soal dari graf itu dapat dilihat pada gambar. Itu contoh soalnya dengan G-nya adalah pohon, itu N-nya sama dengan 7. Keduanya, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Itu ada lintasan 1,4 adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Maaf. Ketiganya, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. M 7 dikurang 1 sama dengan 6 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Yang kelima itu, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenamnya ada G terhubung, semua sisinya adalah jembatan. Seperti yang di sifat-sifat pohon tadi kan sudah jelas, kita lihat pada gambar. Materi selanjutnya itu ada pohon rentang. Pohon merentang adalah upagraf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Kedua, pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Itu ada 3. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Kedua, graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Ketiga, pohon rentang graf G, pohon pada graf G yang memuat semua titik di G. Soal dari pohon merentang itu ada gambar. Carilah sebuah pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di bawah ini. Sini ada gambarnya V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Penyelesaian dari soal tersebut. Di dalam graf tersebut terdapat satu buah sirkuit, yakni sirkuit dari titik V1, V2, V5, V4, dan V1. Karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang dan adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G, pohon rentang dari graf G di atas dapat dilihat pada gambar di bawah. Dapat dilihat dan diperhatikan pada gambar berikut. Itu merupakan penyelesaian dari penyelesaian dari pohon rentang.